Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita ke pelajaran fikih salat kita dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, di mana kita masih di bab al-hasu 'alal khusyuk, hasungan untuk khusyuk dalam sholat. Sebelum kita melanjutkan ke hadis berikutnya, ada permintaan dari sebagian jamaah terkait dengan sekarang musim hujan, dan dulu pernah juga kita baca pembahasannya menjamak sholat ketika hujan, dan minta untuk dibaca lagi pembahasan seputar itu. Dan seingat saya juga di masjid ini juga pernah mengamalkan ataupun mempraktekkan jamak di saat hujan turun. Dan sepertinya di Jogja bukan hal yang asing. Di kota itu beberapa kali kita dapati ada yang mengamalkan jamak antara dua sholat karena hujan. Tidak ada salahnya untuk kita kembali lihat ke pembahasan seputar jamak dikarenakan hujan. Dasar ataupun landasan fikih jamak hujan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainadh dhuhri wal asri wa bainal maghribi wal isya'i min ghairi khaufin wala matorin. Ini lafaz Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat antara duhur dan asar dan antara maghrib dan isya, bukan karena perang, bukan karena hujan, bukan karena perang, bukan karena hujan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak di Madinah sholat antara duhur dan asar dan antara maghrib dan isya, bukan karena perang, juga bukan karena hujan. Dalam riwayat Bukhari, lafadznya Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinati sab'an wa samaniyan adh-dhuhra wal asra wal maghriba wal isya. Faqala Ayyub la'allahu fi lailatin matiratin qala asa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di Madinah sholat itu 7, maksudnya maghrib dan isya.
Dan 8, maksudnya itu duhur dan asar dijamak. Ayub As-Sikhtiyani bertanya, apakah malam tersebut hujan? Maka dijawab oleh rawi, sepertinya. Artinya sepertinya hujan. Yang berdalil dengan hadis ini, sebagian ulama mengatakan boleh menjamak. Boleh menjamak ketika hujan. Karena di situ kalau hadis riwayat yang pertama tadi adalah Rasulullah pernah menjamak bukan karena perang, bukan karena hujan. Berarti kalau perang dan hujan itu termasuk sebab daripada sebab jamak. Tapi suatu ketika itu menjamak bukan karena faktor itu. Jadi ini disebutkan faktor-faktornya. Tapi kok pernah Rasulullah SAW menjamak bukan karena perang, bukan karena hujan. Penyebutan hujan ini, oh berarti hujan ini diantara faktor yang boleh menjamak. Kalau prakteknya para sahabat yang melakukan ini diantaranya adalah Ibnu Umar. Kata diriwayatkan oleh Malik dari Nafi', anna Ibnu Umar kana yajma'u fil lailatil matirah. Ibnu Umar pernah menjamak ketika malam yang turun hujan. Nah ini dalilnya. Jadi Rasulullah diriwayatkan demikian, dan yang melakukannya dari kalangan sahabat yang sampai kepada kita riwayatnya adalah Ibnu Umar. Kalau imam-imam mazhab, pendapat mereka terkait dengan maghrib dan isya itu lebih banyak yang berpendapat dengan itu, seperti Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i. Semuanya berpendapat boleh menjamak antara maghrib dan isya ketika hujan. Adapun kalau zuhur dan asar yang berpendapat bolehnya jamak Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, dan yang lainnya. Lain halnya dengan Abu Hanifah, Malik, mereka melarang. Namun kalau ketika kita melihat kepada riwayat tadi yang dari riwayat Imam Bukhari, yang di situ ada pertanyaan Ayub, jangan-jangan itu karena malamnya hujan, maka jawabannya adalah asa. Bisa jadi di riwayatnya kan disebutkan Nabi sholat ketika di Madinah zuhur dan asar 8 rakaat, berarti dijamak. Maghrib dan isya 7 rakaat. Nah, seperti itu. Menunjukkan bahwasanya tidak ada salahnya. Misalnya zuhur pun dengan asar dijamak karena faktor hujan. Apalagi kalau maghrib dan isya. Apalagi kalau maghrib dan isya. Jadi ada fikihnya. Menjamak artinya kita jangan kok aneh ya jamak, tapi jamak saja ya, jangan dikosor. Sebagian orang menganggap kalau jamak ya kosor, ya enggak, kosor itu hanya safar. Kalau jamak lebih banyak penyebabnya. Sakit pun boleh kita menjamak sholat karena kita sakit. Nah yang hujan ini kan nggak safar, maka cuma dijamak, tidak dikosor. Cuma dijamak, tidak dikosor. Itu pun ada ketentuannya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wal mataru al mubihu lil jam'i huwa ma
yabullu siyaba, hujan yang boleh seseorang itu menjama itu adalah hujan yang membasahkan baju. Membasahkan baju. Wa talhaqu al-masyaqqatu bil khuruji fihi, dan memberatkan seseorang untuk keluar, misalnya keluar dari masjid ataupun datang lagi ke masjid. Wa amal matar wa amma atol, kalau ini gerimis. Adapun cuma gerimis, wal matarul khafif, ataupun hujan yang rintik-rintik, hujan yang kecil, alladzi la yabullu thiyab, yang tidak sampai membasahkan baju, fala yubih, maka tidak boleh, belum dibolehkan. Kalau cuma gerimis, hujan rintik-rintik, itu penjelasan Ibnu Qudamah. Ibnu Utsaimin memperjelas, kata beliau, fa in qila ma dhabitul balal, apa ketentuan basah yang seseorang itu boleh menjama apabila hujan tersebut bisa membasahkan baju. Ketentuan basah ini apa? Kadang kan kita kan ya kena gerimis pun ya lembab baju, karena rintik-rintik pun jadi lembab baju. Ketentuan basah, al-jawab huwa alladhi idza asara as-sauba taqattara minhul ma. Ketentuannya itu adalah apabila diperas bajunya netes airnya. Jadi bukan sekedar lembab, tapi kalau basah ya basah. Kalau seandainya diperas itu menetes airnya. Nah, ini terkait dengan jika hujannya deras, kita boleh menjama dengan catatan hujannya deras. Bukan, dan juga catatan yang lain, tidak melulu, tidak sering-seringan, sesekali, tidak terus-terusan, sesekali, sebagai bentuk menunjukkan itu boleh, ataupun mengambil keringanan yang diberikan. Karena apa? Tetap sholat di masing-masing waktunya itu lebih utama. Lebih utama. Kita melakukan sesekali menunjukkan itu boleh, juga tidak mengapa, karena mengambil rukhsah sesekali itu adalah juga baik. Artinya kita tidak memaksa diri. Dalil yang ada penjelasan bahwasanya seseorang itu walaupun ada sebabnya, tapi dia memilih sholat sesuai dengan waktunya, walaupun kalau menjamak itu juga boleh, adalah ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ayul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Nah, ini kan jamak. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, artinya untuk kita tidak bermudah-mudahan menjamak ya. Ini penjelasan setelah kita mengatakan bahwasannya menjamak sholat antara maghrib dan isya, bahkan antara duhur dan asar, jika hujannya lebat itu boleh. Namun tentunya seseorang sholat di masing-masing waktunya itu adalah lebih utama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata terkait dengan ini, fi'lu kulli sholatin fi waqtiha afdalu idza lam yakun bihi hajatun ilal jam'i. Melakukan sholat di masing-masing waktunya lebih afdol
Meskipun ada udzur membolehkan dia menjamak, tapi lebih afdol sholat di masing-masing waktunya ketika tidak ada hajat untuk dia menjamak. Kenapa? Fa inna ghaliba sholatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha fi safari innama yusalliha fi awqatiha. Karena kebanyakan sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun safar, beliau sholat di waktu-waktu masing-masing. Safar kan termasuk boleh menjamak dan wajib mengqashar. Nah, paling beliau qashar, jamaknya beliau lebih ke sholat di tiap waktu masing-masing. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa inna makanal jam'u minhu marratin qalilah, jarang. Hanya beberapa kali beliau menjamak. Hanya beberapa kali beliau menjamak. Nah, demikian juga kalau ini adalah safar, tentunya sebabnya itu lebih nyata. Demikian juga hujan. Karena pernah juga Rasul di zaman Rasul itu pernah hujan itu sampai sepekan. Kan ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaporkan di daerahnya sudah kering korontang, bahkan hewan-hewan mati, anak-anak kelaparan. Akhirnya minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan agar hujan. Ketika itu juga dan sepekan. Tidak diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu jamak, kan tidak. Namun sesekali untuk menjelaskan itu boleh dan sebagai bentuk pengamalan terhadap sunnah yang boleh di dalam Islam. Artinya sesuatu yang disyariatkan. Sesekali itu justru itu adalah pelajaran ilmu. Ketika hujan, kita ajak jamaah, ayo kita jamak. Artinya menjamaknya ini kata Ibnu Qudamah mestinya tentunya di awal waktu. Artinya, nanti aja kita sholat jamak maghrib dan isya saja, padahal sudah dikumpul di masjid semua. Kok belum sholat? Nanti mau dijamak dengan isya, kurang tepat. Tepatnya itu adalah di awal waktu. Saya bacakan ya keterangan Ibnu Rajab. Fa ammal jam'u lil matari fa innama yajma'u fi waqtil al-ula. Menjamak karena hujan, menjamaknya itu adalah di waktu sholat yang pertama. Artinya kalau maghrib dan isya di waktu maghrib, kalau duhur dan asar di waktu duhur. Bukan ya nanti kita tunda, nanti kita jamak di waktu isya, tidak, di waktu maghrib. Fa li'anna salafa innama kanu yajma'una fi waqtil ula. Karena salaf, kaum salaf dulu mereka menjamak di waktu sholat yang pertama. Ini ya, di antara ketentuan menjamak. Kalau mau menjamak, ya jamak di waktu yang pertama. Misalnya tadi di maghrib langsung dijamak dengan isya. Isya tidak perlu sholat lagi. Nah, ini yang diantara ditanyakan. Apakah isya nanti adzan lagi? Adzan gunanya apa? Untuk menandakan masuk waktu sholat. Untuk menandakan masuknya waktu sholat, bukan hanya sekedar untuk sholat jamaah, tapi untuk menandakan sudah masuk waktu sholat. Mungkin yang di rumah kan betul perlu tahu juga kalau sudah masuk waktu ini. Nah, di masjid perlu ada sholat jamaah lagi. Ya kalau ada jamaahnya boleh sholat jamaah. Ya dikumandangkan azan kan juga mengundang yang belum sholat untuk sholat berjamaah. Tadi nggak bisa pulang, ternyata ada jamaah yang sholat lagi. Kita boleh ikut sholat? Boleh. Sholat lagi, dan jadinya sunnah. Apa dalilnya? Dalil adalah suatu ketika yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, dan
hadis sahih Rasulullah SAW ketika sholat subuh mendapati ada 2 orang tidak ikut sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ma mana akum antu soliya ma'ana. Ma mana akum antu soliya ma'ana. Mengapa kalian kok nggak ikut sholat? Qad sholaina fi rihalina ya Rasulullah. Kami sudah sholat di tempat kami. Datang ke sini, ternyata di sini baru sholat. Islamnya seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati, "Idza sholaituna fi rihali wa ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum wa ja'alaha nafilah." Apabila kalian sudah sholat tapi kalian datang ke masjid jamaah sedang sholat, maka ikutlah sholat bersamanya, jadikanlah dia sebagai sholat sunnah. Yang tadi sudah sholat tapi belum pulang, lain kalau sudah di rumah, sudah masih di masjid, sunnah baginya, tidak wajib. Sunnah baginya ikut sholat lagi. Kenapa tidak wajib? Ya karena waja'aluha nafilah, waja'alaha nafilah, jadikanlah dia sholat sunnah. Berarti kan cuma sunnah. Jadi kalau masih di masjid mau sholat lagi atau dari rumah ingin mendapat pahala menemani yang belum sholat bersolat jamaah, saya ditunjuk imam ya kalau datang masjid, tidak masalah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kebiasaan beliau sholat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam makmum. Setelah sholat Isya bersama Rasul pulang mengimami masyarakat kampungnya. Apa sholat Mu'adz yang kedua ini? Ya tentunya sholat sunnah yang wajib sudah dilakukan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada masalah kalau misalnya imam, padahal dia sudah sholat tadi, sudah dijamak, tidak ada salahnya untuk dia jadi imam. Tapi kalau dia jadi makmum juga tidak mengapa. Artinya seseorang bukan hal yang salah, misalnya dia sholat sunnah bermakmum ke orang yang sholat wajib, atau yang sholat wajib bermakmum kepada yang sholat sunnah. Apalagi dalam kasus seperti ini. Jadi itu terkait dengan sesuatu yang ditanyakan ataupun diminta penjelasannya lagi. Simpulannya bahwasanya apabila hujannya deras, misalnya kalau keluar dari masjid itu bisa membasahkan baju, nanti mau datang lagi ke masjid juga kerepotan, dijamak, itu ada fikihnya, ada tuntunannya dan ada dalilnya. Tapi tidak sering-sering, sesekali, walaupun musim hujan, karena prakteknya ada yang gulu dalam masalah ini, memahami hampir tiap waktu sholat dia menjamak, walaupun gerimis saja, baru gerimis sudah jamak. Nah ini kurang pas. Bahkan seseorang sholat di masing-masing waktunya walaupun ada udzur, padahal boleh dia menjamak, itu lebih baik. Namun sesekali tentunya untuk menunjukkan bahwasanya ini ada tuntunannya, ini ada fikihnya juga baik. Tapi tadi tidak melulu. Kemudian tentunya melakukannya adalah di waktu sholat yang pertama, maksudnya di waktu maghrib kalau antara maghrib dan isya, di waktu zuhur kalau zuhur dan asar. Catatan yang penting jangan dikosor, karena sebagian memahami kalau dijamak harus dikosor. Tidak dikosor, cuma boleh dijamak kecuali kalau dia musafir. Kebetulan hujan, ya jamak kosor karena safarnya. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau lagi sholat maghrib, kemudian hujan,
karena hujan pada ngajak jamaah, jamak, tiba-tiba baru 2 rakaat berhenti hujannya. Apa diberhentikan sholatnya? Tidak, teruskan sholatnya. Dia sudah melakukan hal yang boleh. Sudah melakukan hal yang boleh. Kan seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya, kecuali kalau sudah terjadi. Dan dia melakukan karena saat itu boleh, maka diteruskan jamaknya. Terkadang gitu. Sudah selesai sholat isya, dapat terang benderang. Akhirnya, wah ini sah nggak sholat isya-nya? Sah. Misalnya nanti nggak sholat isya lagi sudah boleh. Setelah itu mau sholat witir tidak boleh. Begitu ya. Kita lanjutkan ke pembacaan kitab. Masih di bab al-hasu. Oh ya, ingin diingatkan juga, yang menjamak itu adalah jika imam yang mimpin. Artinya kurang pas kalau makmum inisiatif sendiri. Karena imam nggak menjamak, akhirnya dia sendiri menjamak. Kecuali kalau dia ada sebab yang lain. Kalau hanya sebabnya hujan tidak tepat. Karena guna daripada disyariatkannya menjamak antara 2 sholat tersebut adalah demi jamaahnya, demi sholat jamaahnya. Kalau sholat sendiri, walaupun jamak, ya apa bedanya dengan nanti pulang, walaupun tidak ke masjid lagi karena hujan, dia sholat sendiri lebih utama. Ini kalau bersama imamnya tadi, imam yang ngajak. Atau misalnya ada dari makmum ngusulkan ke imam, yuk kita jamaah, ini hujan. Imam tidak mau, ya tentunya tidak boleh memaksakan diri. Imamnya mau, ya ikut bersama imam. Ini ya. Jadi sebenarnya menjamak ketika hujan itu adalah untuk kepentingan sholat berjamaah. Karena misalnya sholat maghrib bisa berjamaah, tapi hujan, pulang, mau datang lagi sulit, berat, entah becek jalannya kalau sudah hujan tidak turun lagi, atau hujan masih turun, akhirnya kesulitan dia untuk ikut berjamaah, akhirnya sholat di rumah, hilang jamaah. Tapi kalau dia sudah di jamaah, dia sudah mendapatkan sholat berjamaah, sholat isyanya atau sholat asarnya, itu ya. Jadi ini menunjukkan pentingnya jamaah, sampai boleh menjamak karena hujan, khawatir nanti tidak bisa berjamaah lagi di sholat berikutnya. Artinya ada unsur jamak karena hujan itu adalah untuk kepentingan sholat berjamaah. Di rumah mau sholat jamak karena hujan, ya nggak perlu, karena nggak perlu keluar rumah. Ini termasuk menjamak tidak ada sebabnya. Disebutkan oleh para ulama tidak boleh menjamak tanpa sebab. Menjamak itu kalau ada sebabnya. Ya di antara sebabnya adalah hujan. Kalau di rumah, ya kapan saja seorang misalnya dia tidak bisa ke masjid karena hujan, akhirnya ngajak keluarnya kita berjamaah, sekalian dijamaah ya tidak tepat. Nah, karena tidak ada kepentingan dia menjamak kalau cuma di rumah. Kalau cuma di rumah. Ini juga ada yang salah praktek soalnya. Karena hujan dan katanya hujan termasuk sebab boleh menjamak ataupun faktor menjamak. Padahal sholatnya tidak ke masjid di rumah juga dia menjamak. Menjamak itu kalau di masjid. Karena mau datang lagi ke masjid itu adalah sulit, masyaqqah. Demikian ya. Bismillah. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza qama ahadukum fis sholati
fala yamsahil hasa fa innar rahmata tuwajihuhu. Rawahul khamsatu bi isnadin sahih wa zada Ahmadu wahidatan auda wa fi sahih an Mu'aykib nahwahu bi ghairi ta'lil. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang sedang sholat, maka jangan dia mengusap pasir, karena rahmat Allah ada di hadapannya. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 ulama hadis, Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Disebutkan dengan sanad yang sahih. Imam Ahmad dalam riwayatnya menambahkan wahida auda. Jangan dia mengusap hasof, kalau memang harus cukup 1 kali atau biarkan. Itu maksudnya. Asal hadis ini ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Mu'aykib, yaitu larangan mengusap pasir di tempat sholatnya, tempat sujudnya. Kalau memang harus, cukup 1 kali. Cukup 1 kali, tidak boleh lebih. Nah, ini. Tambahan fa innar rahmata tuwajihuhu. Kebanyakan para ulama mengatakan dhaif. Ulama hadis mengatakan dhaif. Karena ada rawi yang tidak memenuhi syarat sahihnya hadisnya. Tambahan fa innar rahmata tuwajihuhu. Rahmat ada di hadapannya, menghadapnya. Terlepas sahih ataupun tidak, tambahan tersebut dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya seseorang tidak sepantasnya mengusap pasir yang ada di hadapannya ketika dia sedang sholat. Ketika sedang sholat atau tempat sujudnya ketika sedang sholat. Demikian. Disebutkan fikihnya adalah yukrahu lil musalli an yamsahal hasa al aliqa bimawadi'i sujudi min badanihi. Makruh seseorang yang sholat mengusap pasir yang menempel di tempat sujudnya ketika dia sedang sholat. Ketika sedang sholat. Nah ini berdasarkan hadis tersebut makruh, tidak sampai haram, tapi makruh. Yang kedua, kama yukrahu an yamsaha maudhi'as sujud. Tadi malah mengusap di sininya. Yang pertama tadi min badanihi. Tempat sujudnya dari badannya, misalnya keningnya atau tangannya, habis menempelkan tangannya kan pasir. Itu makruh. Atau lututnya diusap. Berdasarkan hadis tadi itu makruh. Haram sih tidak, tapi makruh. Seperti hanya juga kama yukrahu an yamsaha maudhi'a sujudihi minal ardi. Seperti hanya juga makruh ketika sedang sholat dia mengusap
tempat sujudnya, lantai tempat sujudnya. Fa in kana labudda min taswiyati mauti sujudi falyakun marratan wahidatan. Kalau memang harus untuk dibersihkan, cukup satu kali tempat sujudnya tadi dia usap. Karena kalau batunya besar-besar gitu ya, hanya dia usap cukup satu kali. Cukup satu kali. Ini berdasarkan fikih hadis tersebut ada riwayat fawahidatan. Cukup satu kali. Audaha atau tinggalkan. Tidak usah diusap. Terkait dengan hikmah dalam hadis tersebut, sebagian mendoifkan. Akan tapi yang lain mengatakan bukan masalah rahmat ada di hadapannya, tapi larangan abas. Abas ini adalah melakukan gerakan sia-sia dalam sholat di luar kepentingan sholat, dengan yang ditambah lagi ada larangannya. Ada larangannya. Itu. Sedangkan ini adalah kenapa dimasukkan ke dalam bab al-hasu alal khusyuk, termasuk yang mengurangi kekhusyuan. Dan ini lebih kuat hikmahnya. Jadi itu ada unsur abasnya. Abas ini adalah sia-sia. Gerakan sia-sia. Di luar kepentingan sholat. Di luar gerakan sholat. Nah, itu merusak ataupun mengurangi kekhusyuan seseorang. Karena khusyuk bukan hanya hati, juga khusyuk dalam gerakan anggota badan. Menambah gerak yang tidak perlu istilahnya. Dari sisi ininya. Apalagi kalau memang riwayat bahwasanya hikmah ada di hadapannya, itu lebih kuat lagi. Tapi sebagian ulama hadis mendaifkan. Namun yang sahih, alasan kenapa dilarang mengusap, kalau memang perlu cukup satu kali, itu karena ada unsur abasnya, yaitu gerakan sia-sia yang mengganggu kekhusyuan. Nah ini disebutkan sini. Waqila khasyatul abas al-mubdi ilal ihlal bis salati. Ini kata Syekh Abdullah Al-Bassam, sebutkan hikmahnya adalah khawatir itu abad sia-sia yang bisa menyebabkan cacat sholatnya. Wal munafi lil khusyuk, yang kontras dengan kekhusyuannya. Wa tawadhu, dan kontras dengan tawadhunya. Seseorang ibadah sholat itu adalah merendahkan diri kepada Allah. Wa annahu yushghilu lil al-musalli, dan itu menyibukkan seseorang yang sholat. Cuma sekali boleh, masih ditolerir. Karena kemungkinan kalau nggak diusap juga mengurangi khusyuknya. Tahu-tahu ada kerikil ataupun pasir yang kasar, kan dia sujud sakit, maka tidak khusyuk. Cukup satu kali disingkirkan pasir tadi, tapi tidak berulang-ulang. Kalau berulang-ulang jadinya makruh. Makanya dikatakan di sini wala mani'a min iradatil amri. Artinya kalau cuma satu kali cukup, tidak mengapa. Tidak mengapa. Nah, di sini juga kalau ingin menghindari adanya pasir tempat sujud ya sebelum sholat, yustahabbu li muridi sholati an yusawwiya makana sholatihi. Disunahkan yang ingin sholat dia membersihkan tempat sholatnya, dia membersihkan tempat sholatnya, wa maudhi'a sujudihi, tempat sujudnya, dia ala yahtaja ila dzalika asna'i sholat, supaya tidak dilakukan itu ketika sholat, di saat sholat. Jadi larangan dalam hadis itu adalah di saat sholatnya. Ketika sebelum sholat ya justru dianjurkan.
Justru dianjurkan seseorang membersihkan tempat dia ibadah. Makanya Rasulullah begitu hormat kepada wanita yang kesehariannya suka menyapu masjid. Ketika wanita tersebut hilang, artinya tidak ada, Nabi dicari oleh Nabi mana? Ternyata sudah wafat. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi kuburannya, disolati di kuburannya, sebagai bentuk hormat kepada wanita tersebut atas apa yang dia lakukan selama ini. Nah, demikian juga misalnya kita sholat supaya tidak mengusap pasir di saat sholat, ya sebelum sholat misalnya sejadah ya ditebah dulu atau disapu lantainya untuk menghindari sesuatu hal-hal yang bisa menyibukkan diri ketika dia sedang sholat. Jumhur ulama mengatakan larangan ini hanya sebatas makruh, tidak sampai haram, karena pelanggarannya bukan pelanggaran berat, karena dan harokatnya pun bukan harokat yang gerakan. Harokat ini gerakannya bukan gerakan yang relatif banyak, misalnya dia berulang-ulang pun, sehingga dia termasuk dari hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Kenapa makruh? Karena itu kontras dengan, bertentangan dengan kekhusyuan. Ya, kan khusyuk kan hati, ya khusyuk hati, tapi juga didukung oleh anggota badan, anggota fisik, lahiriahnya. Karena kalau memang lahiriahnya khusyuk, maka membuktikan bahwasanya hatinya juga khusyuk. Ketika lahiriahnya banyak gerak, noleh sana kemari, kemudian tangannya tidak bisa diam, itu menandakan hatinya juga kurang khusyuk, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Sa'id bin Musayyib bahwasanya lau khosya'atil kalbu la khosya'atil jawarih. Kalau hatinya khusyuk, ya anggota badannya ikut khusyuk. Demikian. Ini pelajaran kita pada malam hari ini untuk bab al-hasu al-khusyuk. Hendaknya kita jadikan perhatian khusus ini, karena memang perlu latihan untuk sholat lebih khusyuk ini. Perlu latihan dan perlu dibiasakan dan perlu berusaha keras di masa-masa kita sekarang ini, karena banyaknya rintangan yang menghalangi kekhusyuan seseorang. Selama kita berusaha, tentunya